Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita pada pagi hari ini dalam renungan harian untuk mengawali hari kita di minggu yang baru ini, yang akan kita dengarkan untuk mengantarkan kita kepada aktivitas yang akan kita lakukan dalam satu hari ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami masih bisa bangun dari tidur malam kami dan menikmati rahmat-Mu yang baru di pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan di firman Tuhan. Kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa yang Engkau firmankan. Berikanlah kami hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau untuk melakukan aktivitas kami satu hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ai di lehon di bata do tuhita ton di hagogoon, ton di haholongon, ton di pangarajion diri, pangarajayon diri, dan ton di hatahuton. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 7 mengajarkan kita dan ingin memberitahu kita sebuah pesan agar kita tidak takut terhadap masalah apapun dan tantangan yang akan kita hadapi. Sebab bagaimanapun Tuhan selalu memberi kita kekuatan untuk melewati semua masalah ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam beberapa waktu terakhir ini, kondisi dunia ibarat memasuki lorong-lorong yang begitu gelap, yang menghadirkan rasa takut, kecemasan, dan kekhawatiran. Berbagai macam kekerasan, kejahatan, perampok, demo, aksi teror, ancaman, bahkan kejadian sebelumnya yang kita alami yaitu virus COVID-19 merupakan terdapat banyak dampak yang ditimbulkan dari kondisi seperti ini. Seperti hidup kita menjadi tidak nyaman, terdapat rasa curiga terhadap orang lain dan takut berkegiatan di luar rumah. Realitas ini ternyata juga berdampak besar terhadap aspek kesehatan kita. Kekuatan yang menguasai diri tidak saja membahayakan kesehatan, tetapi juga merugikan dalam konteks pengembangan rohani. Rasa ketakutan, khawatir, dan kecemasan setiap saat sering kali membuat kita justru semakin menjauh dari Tuhan. Amang-inang kita terlalu sibuk memikirkan problem hidup kita, hingga kita melupakan bahwa sebetulnya Tuhan sanggup menolong kita. Hidup kita ke depan mungkin akan tetap menghadapi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan berbagai varian dan dimensinya. Namun, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam 2 Timotius 1 ayat 7, ingin memberikan kita penguatan dan penegasan baru kepada kita, bahwa Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, dan bukan roh ketakutan. Amang-inang jangan biarkan ketakutan, keraguan-raguan, dan kebimbangan itu hadir dalam hidup kita. Sekalipun nampaknya keadaan kita sangat buruk, sangat tidak baik, bahkan tidak ada harapan, yakin dan percayalah, jangan takut, sebab Tuhan selalu menyertai dan siap menolong kita. Rasa takut bukanlah dari Tuhan, karena itu tidak seharusnya kita hidup dalam ketakutan. Apapun lembah yang sedang kita lalui saat ini, bangkitlah, sebab roh yang Tuhan berikan pada kita adalah roh kebangkitan. Dalam segala keadaan, kita tidak bergumul sendirian. Makin mendekatlah pada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan ketentraman, ketenangan, dan rasa aman bagi kita. Allah bisa membantu kita berani melakukan apa yang benar. Allah tidak ingin kita merasa takut, karena rasa takut bisa membuat kita tidak melakukan apa yang diinginkan Allah.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ayat ini menyebutkan 3 hal yang Allah berikan yang bisa membantu kita mengalahkan rasa takut. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama ada kekuatan, bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Meskipun menghadapi serangan musuh dan banyak bahaya, orang Kristen bisa tetap setia melayani Allah dengan berani. Maka bahwa mereka tidak perlu merasa takut lalu mundur. Apa yang membantu mereka? Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam Filipi 4 ayat 13, bahwa saya sanggup menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan yang didapatkan dari Allah. Bahwa Allah bisa memberi umatnya kesanggupan yang begitu luar biasa untuk menghadapi kesulitan apapun. Lalu yang menginang ada kasih, bahwa karena sangat mengasihi Allah, orang Kristen bisa dengan berani membela apa yang benar. Selain itu, karena mengasihi sesama, orang Kristen mendahulukan kebutuhan orang lain di atas kebutuhannya sendiri, bahkan saat ada tantangan atau bahaya. Kemudian pertimbangan yang baik, bahwa di dalam Alkitab, artinya pertimbangan yang baik adalah kemampuan kita untuk membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan firman Allah. Kalau orang Kristen punya pertimbangan yang baik, dia bisa berpikir dengan jernih. Bahkan saat menghadapi kesulitan, dia bisa membuat keputusan yang sesuai dengan cara berpikir Allah. Dia tahu bahwa persahabatannya dengan Allah lebih penting daripada pandangan orang lain tentang dirinya. Memang inang nats firman Tuhan kita pada pagi hari ini ingin memberitahu kita sekali lagi bahwa apapun masalah, apapun tantangan yang kita hadapi, kita tidak boleh khawatir yang berlebihan. Sebagai manusia sudah wajar kalau kita mungkin takut, rasa cemas, curiga, khawatir. Tapi yang menginang pada ayat firman Tuhan pada pagi hari ini ingin memberitahu kita bahwa Allah selalu menyertai kita. Allah memberi kita roh keberanian, roh kekuatan, dan roh penguasaan diri. Bahwa semua itu diberikan Allah untuk membuat kita mampu melewati semua masalah yang ada yang kita hadapi. Hamainan, demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita dikuatkan oleh firman Tuhan mengawali kita pada pagi hari ini dan menjadi tuntunan untuk kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami masih dikuatkan untuk dapat sampai kepada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami mampu melewati semua masalah yang akan kami hadapi. Kiranya Engkau yang selalu memberkati kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Kiranya Engkau Tuhan mengampuni dosa kami, agar kami lahir di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.